Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas pagi ini akan ada seputar informasi mengenai Universitas Muhammadiyah Malang. Inilah Pena News selengkapnya. Masih bersama saya, Mita Wahyuningsih, yang hadir menemani Anda untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Pena News. Audio Jungle. Berita pertama mengenai jalanan rusak yang masih banyak ditemui di area Kota Malang yang merupakan jalan alternatif menuju ke pusat kota. Baiklah, berikut laporan dari Fitria. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Tidar, Kota Malang. Dan di sini dapat saya laporkan bagaimana keadaan jalan raya yang berada di Jalan Tidar, Kota Malang. Dapat kita lihat bersama bahwa kondisi jalan di sini sungguh sangat memprihatinkan. Terdapat sekali banyak lubang-lubang yang bertebaran di sepanjang jalan raya Kota Tidar ini. Keadaan ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun. Namun belum ada tanda perbaikan dari dinas provinsi setempat. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bagi para pengguna kendaraan. Sekian yang dapat saya laporkan langsung dari Jalan Raya Tidar, Kota Malang. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari Batu, tepatnya di Desa Kungkup yang sedang diselenggarakan event downhill. Berikut laporan selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Kungkup, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Seperti terlihat di belakang saya, sedang diadakan kejuaraan downhill Urban Night Race, di mana kejuaraan ini sendiri baru pertama kali diadakan di desa ini. Urban Night Race sebagai kejuaraan downhill pembuka musim 2015 jelas berbeda dari ajang yang biasa diadakan oleh Indonesia Downhill. Kejuaraan yang diadakan pada malam hari tanggal 28 sampai 29 Maret 2015 menggunakan trek di kawasan Kampung Wisata Kungkup, Batu, Jawa Timur. Konsep Urban Night Race bisa dikatakan hal yang baru dan pertama kali diadakan di Indonesia. Bukan tanpa sebab, kejuaraan urban biasanya selalu diadakan dalam area pertokoan, sedangkan untuk kali ini sengaja diadakan menggunakan beberapa jalan di perkampungan. Kejuaraan downhill ini sendiri diikuti oleh 98 peserta yang terdiri dari berbagai klub di Indonesia berasal dari Malang, Surabaya, Bandung, Gresik, Jakarta, Solo, Tulungagung, dan Bali. Para peserta terbagi dalam 10 kelas yaitu Men Elite, Men Sport, Men Junior, Women Open, Master A, B, C, D, Master Expert, dan Hardtail Open. Beragam tantangan trek seperti BAM, Full Weights, hingga Super Bowl menjadi tantangan bagi para peserta untuk memperebutkan total hadiah sebesar 50 juta rupiah. Harapan saya ikut ini bisa memberikan yang terbaik buat tim saya. Event kali ini ya cukup bagus lah. Lebih beda dari yang event-event yang lainnya karena di Urban Night Race ini balapannya malam hari dan rutenya cukup sulit karena di perkampungan dan masuk rumah orang. Siapan saya ya latihan lebih banyak di skillnya lah. Dipilihnya kampung wisata Kungkup sendiri berawal dari semakin melemahnya harga buah apel. Selain itu, letaknya yang berada di antara Gunung Panderman dan Gunung Arjuno menjadikan pemandangan di sekitarnya terlihat mempesona. Dari Desa Kungkup, saya Muhammad Faisal dan Hamdanillah Tukau melaporkan langsung untuk Pena. Setelah ini akan ada informasi mengenai pembangunan tempat parkir baru dan juga laporan Rektor Cup Universitas Muhammadiyah Malang cabang sepak bola antara Visip melawan Vikes. Tetap di Pena News. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan
Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat, Bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh, kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Eksis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah, 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu Eksis. Kembali lagi bersama kami, Universitas Muhammadiyah Malang sedang membangun area parkir baru guna menampung kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Di lokasi ini sedang dibangun parkir baru untuk menampung sekitar 2.000 kendaraan roda 2 dan menampung sekitar 200 kendaraan roda 4. Di tempat ini juga selain untuk digunakan sebagai lahan parkir, akan digunakan juga sebagai lahan ajang panggung terbuka yang digunakan untuk menunjang kreativitas mahasiswa. Target dari pembangunan tempat ini akan dilaksanakan sampai sekitar bulan Juli tahun 2015, yaitu menjelang awal tahun ajaran baru bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Muhammad Faisal dan Hamdanillah Tukau melaporkan langsung dari kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Masih seputar Universitas Muhammadiyah Malang. Ajang tahunan Rektor Cup cabang sepak bola yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang berlangsung secara sportif. Kesebelasan FISIP mengalahkan Vikes dengan skor 6-0 dalam lanjutan babak penyisihan tersebut. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stadion Universitas Muhammadiyah Malang dan saat ini sedang berlangsung sepak bola Rektor Cup antara Vikes dan FISIP. Berikut laporan selengkapnya. Pertandingan sepak bola dalam ajang tahunan Rektor Cup antara FISIP melawan Vikes yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang menghasilkan 6 skor tanpa balas yang didapatkan oleh FISIP. Masing-masing gol diciptakan oleh Fajrin, Rian, Fajar, dan Wito. Ada 4 gol di babak pertama yang dicetak oleh Fajrin pada menit ke-3 dan menit ke-22. Selanjutnya oleh Rian pada menit ke-32, oleh Fajar pada menit ke-43 dan disusul 2 gol lagi pada babak kedua. Masing-masing dicetak oleh Fajrin pada menit ke-52 dan Wito pada menit ke-76. Pertandingan tersebut berjalan secara sportif. Hanya ada 2 kartu kuning yang dilayangkan oleh wasit kepada masing-masing tim. Oke Mas ya, ini kan buat Rektor Cup ya? Ya. Terus pertandingan ini, sepak bola Rektor Cup ini sejak awal mulai hari apa? Hari Senin. Senin? Ya. Terus sampai kapan Mas selesai? Sampai Rabu. Final itu, partai final. Hari Rabu minggu depan. Oh, Rabu minggu depan? Ya. Terus kalau ini tadi apa, penyisian atau gimana? Ya, masih penyisian, masih grup. Ini kan setengah kompetisi. Oh, setengah kompetisi. Oh, terus kalau tim yang menang barusan ini nanti kalau ini ditandingkan sama tim mana? Ini masih kompetisi penyisian grup, Mbak. Belum pasti lolos semua yang grup ini. Soalnya sangat ketat persaingannya gitu. Sama-sama kuat semua. Oh gitu. Kalau Rektor Cup kemarin kan yang menang kan dari ini kan FISIP ya, di Tahan. Kalau misalkan Masnya berharapnya ini gimana? Nanti yang menang kira-kira. Nanti yang juara. Ya. Yang juara ya ada juara baru lah Mbak, dari mungkin masuk FISIP lagi. Oh iya. Terus persiapan dari panitia sendiri sejak awal sampai nanti gimana? Kami sejak awal udah matang. Soalnya dari peraturannya dari kemarin kan tetap cuma ada penambahan panitia LO itu aja cuma menjembatani dari panitia sampai ke antar fakultas. Sekian laporan dari saya, Mita Wayuningsih dan Bahtiar langsung dari Stadion Universitas Muhammadiyah Malang.
Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan tes tulis mahasiswa baru gelombang 1 dengan peserta sekitar 3.000 calon mahasiswa baru. Senin 11 Mei 2015, Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan ujian seleksi masuk gelombang pertama yang diikuti sekitar 3.000 calon mahasiswa baru dari berbagai penjuru Indonesia. Baik, untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 ini, Universitas Muhammadiyah Malang menerima jalur reguler sejumlah 4.500 pendaftar online dan yang diterima adalah dengan 2.945 peserta. Ujian ini dimulai dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nampak para orang tua sedang menunggu anak mereka di depan GKB. Namanya siapa? Yusri Eliza Mahendra. Asalnya dari mana? Dari Bogor. Gimana tadi ujiannya? Lumayan lah. Ya saya ngerjain mah ya 70%, bisa lah. Tes dilaksanakan dengan sangat ketat. Dalam pelaksanaan tes tersebut, pihak UMM juga bekerja sama dengan Kepolisian Kota Malang untuk melakukan pengamanan dan penggeledahan kepada peserta ujian. Dari penggeledahan ini, terbukti 5 peserta ujian diamankan karena melakukan kecurangan. Selain itu, UMM juga menyediakan tim KSR untuk bersiaga. Pengumuman hasil tes ini akan keluar pada tanggal 15 Mei mendatang. Dari Universitas Muhammadiyah Malang, Tim Pena melaporkan. Kotoran hewan tidak hanya digunakan untuk pupuk saja, namun bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya, seperti yang dilakukan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang yang mencoba mengolah kotoran sapi menjadi sebuah produk bermanfaat. Langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Beternak sapi tak hanya menjadi sumber pendapatan, namun juga bisa menjadi suatu persoalan, terutama dari kotoran sapi yang sering menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap. Apalagi saat ini merupakan musim hujan yang dapat membuat kotoran tersebut mengalir ke sungai dan mencemarinya. Namun jangan salah, kotoran sapi yang terlihat menjijikan itu bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa, seperti yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah membuat sebuah gagasan dalam memanfaatkan kotoran hewan, terutama kotoran sapi. Kotoran sapi ini akan diolah menjadi produk biogas yang mempunyai manfaat yang besar dalam penggunaannya. Pembuatan biogas ini pun tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi, dan teknologi yang digunakannya pun cukup sederhana. Biogas itu sendiri merupakan gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen. Secara teknologis, prinsip pembuatan biogas adalah memanfaatkan gas metana yang terdapat di dalam kotoran sapi. Untuk itu, tentu selain perlu adanya hewan sapi sebagai pemasok kotoran, juga perlu sarana penampungan kotoran itu agar dapat berproses menghasilkan gas metana. Manfaat biogas itu sendiri sebagai pengganti bahan bakar, khususnya minyak tanah, dan dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman atau budidaya pertanian. Biogas ini dihasilkan tidak hanya murni dari kotoran sapi saja, dan juga ada beberapa proses yang dilalui sampai menghasilkan gas metana atau biogas itu sendiri. Pertama-tama, kotoran sapi diencerkan dengan air. Ini dilakukan untuk mempercepat proses keluarnya gas dari kotoran hewan. Setelah itu, kotoran yang sudah tercampur tersebut dialirkan ke dalam sebuah tangki penampung kotoran yang sudah tertutup rapat. Setelah itu, terjadi proses fermentasi selama 1 minggu lamanya, hingga menghasilkan gas dari penguapan yang dihasilkan selama proses fermentasi. Gas metana yang sudah terbentuk dialirkan ke penampungan gas. Dari wadah penampungan tersebut, gas metana dapat dialirkan langsung ke kompor yang ada di dapur dan siap digunakan.
Kita isi kurang lebih itu isinya sekarang besar, kurang lebih isinya 30 kubik. Itu diisi dalam waktu 1 minggu baru terjadi gas metan. 1 minggu. 10 hari lah, 10 hari itu kalau awal ya. Kalau sudah jalan ini tiap hari produksi gas. Dibuat sendiri gimana? Sementara ini diproduksikan ke lab perikanan, ke lab ke unit kambing, ke unit sapi perah rencana itu tuh sudah ada dua kompor, kemudian yang di kambing tadi 2 kompor gas, kemudian di sini di kantor ini sebetulnya banyak yang minta, tapi karena instalasinya kan juga harus masang sendiri, sebetulnya masih lebih-lebih. Hasil dari biogas ini tak kalah dari gas LPG pada umumnya, karena kalori yang dihasilkan dari biogas ini lebih bagus dibandingkan dengan gas LPG. Hematnya hemat sekali yang biogas karena nggak beli, kualitasnya bagus biogas karena selain warnanya itu selalu hijau, pokoknya kompornya kondisi walaupun kondisi jelek sekalipun warnanya tetap hijau dan cepat sekali mendidih misalnya untuk rebus air atau masak yang lain. Dari program yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang ini merupakan upaya untuk mendukung program yang saat ini sedang dikejar-kejarkan oleh kampus swasta ternama ini. Program yang terkenal dengan Go Green and Go Clean ini bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang hijau dan bersih. Memulai dari kita, bersih sekitar kita. Dari Universitas Muhammadiyah Malang, tim Pena melaporkan. Setelah ini akan ada informasi seputar dunia sepak bola yang cukup unik. Jangan kemana-mana, tetap di Pena News. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan sama. Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman gak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya. Nebeng ya? Ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Eksis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu Eksis. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan sama. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Terima kasih masih tetap bersama kami di Pena News.
Tim Ajax Amsterdam tampak berbeda saat memasuki lapangan sepak bola sebelum bertanding. Ingin tahu keseruannya? Inilah laporannya. Minggu 10 Mei 2015, pertandingan sepak bola antara Ajax Amsterdam melawan Cambuur Leeuwarden cukup mengejutkan. Nampak pemandangan yang sangat unik dari salah satu tim saat memasuki lapangan sepak bola. Seperti pertandingan pada umumnya, tim Cambuur keluar seperti biasa dengan didampingi player escort atau pendamping pemain yang rata-rata merupakan anak-anak. Berbeda dengan tim Ajax Amsterdam, mereka keluar dengan didampingi oleh ibu mereka masing-masing. Victor Fischer tampak merangkul hangat ibunya dan mengobrol sambil menunjuk ke arah penonton. Para pemain sudah mempersiapkan sebuket bunga untuk diberikan pada ibu mereka saat pertandingan akan dimulai. Aksi tersebut merupakan cara Ajax untuk merayakan Hari Ibu. Kita beralih ke ramalan cuaca, perakiran cuaca Malang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Untuk wilayah Malang diperkirakan akan berawan dengan suhu 29 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius. Wilayah Bandung akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan suhu 28 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Surabaya hari ini berada pada cuaca yang cerah dengan suhu 33 derajat Celcius sampai 27 derajat. Untuk Jakarta, Senin pagi ini cuaca cerah dengan suhu 34 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Berita tadi sekaligus menutup acara Pena News pagi hari ini. Saya Mita Wahyuningsih dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wes segi.